Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Reborn Sundanime. Di video kali ini aku bakal nge-review alur cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 147 sampai 148. Yang dimana di chapter ini tuh banyak banget kejadian seru yang sangat sayang buat kalian lewatkan. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja masuk kepada pembahasannya. Oke guys, jadi di awal panel chapter kali ini kita disuguhkan dengan cerita dari sang guru Gojo Satoru, yakni Masamichi Yaga. Di mana di masa lalu Yaga pernah dipenjara lantaran ketahuan menciptakan mayat kutukan yaitu panda. Sebenarnya menciptakan mayat kutukan itu dianggap biasa saja. Tapi masalahnya ciptaan Yaga ini berbeda dari yang lain. Biasanya, mayat kutukan bisa bergerak sendiri tapi mereka tetap mengkonsumsi energi kutukan yang diberikan oleh sang penyihir. Sedangkan di kasus Yaga, mayat kutukan ciptaannya dapat mengisi energi kutukan sendiri tanpa mengkonsumsi energi dari sang penyihir, dengan kata lain mereka mandiri. Dengan fakta tersebut, para atasan pun secara resmi mengidentifikasi Yaga sebagai penyihir tingkat spesial dan dijatuhi hukuman penjara tanpa batas waktu. Mereka menganggap Yaga adalah sebuah ancaman karena jika dengan sengaja menciptakannya, maka Yaga akan sangat mudah baginya untuk memiliki sebuah pasukan. Nah, di saat Yaga ditanya oleh kepala sekolah SMA Jujutsu Kyoto, apa Yaga sungguh tak sadar akan bagaimana cara membuatnya? Yaga pun hanya menjawabnya dengan kata, "Ya." Selain panda, Yaga pun telah menciptakan beberapa mayat terkutuk yang ia letakkan di hutan yang dilindungi oleh Master Tengen. Alasannya mungkin Yaga tak ingin keberadaan mereka diketahui banyak orang. Dan salah satu mayat terkutuk yang paling dekat dan paling perhatian terhadap Yaga adalah boneka anjing bernama Takeru. Di sisi lain, panda yang merupakan mayat ciptaan Yaga pernah ditangkap dan mengalami masa penahanan seperti yang dialami oleh Yuta Okkotsu maupun Yuji Itadori. Hal itu mereka lakukan alasannya untuk memancing Yaga keluar. Namun tak lama, panda dibebaskan oleh Kusakabe secara diam-diam. Ia melakukan itu lantaran memiliki hutang budi kepada Masamichi Yaga. Jadi ceritanya, dahulu Yaga pernah menolong adik Kusakabe yang sudah tak bisa hidup lagi tanpa bantuan dari salah satu mayat kutukan Yaga bernama Takeru. Nah, pada saat Takeru berkata, "Aku ini jenius kan?" Seketika adik Kusakabe pun teringat dengan sosok anaknya. Lalu ia bergerak dari kursi roda dan dengan cepat menghampiri dan memeluk Takeru. Dari sinilah mungkin gairah hidup adik Kusakabe kembali berkobar. Berpindah ke masa sekarang, di mana di sini diperlihatkan dalam perjalanan Yaga dihadang oleh seseorang yang tak dikenal. Orang tersebut memberitahu Yaga bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawanya setelah dihukum mati adalah dengan mengatakan rahasia teknik untuk membuat mayat kutukan buatan yang benar-benar mandiri sekarang juga. Nah, orang tersebut begitu berani dan yakin dapat mengeksekusi Yaga lantaran dia membawa penyihir berpengalaman yaitu kepala sekolah Kyoto, yakni Gaku Ganji. Singkat cerita, Yaga pun diperlihatkan kalah dalam pertarungan melawan Gaku Ganji. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Yaga pun dengan detail menjelaskan tata cara dan bagaimana proses membuat mayat kutukan mandiri kepada Gaku Ganji. Mendengar hal tersebut, Gaku Ganji pun berkata, "Kenapa kau mengatakan ini padaku sekarang? Jika kau tadi mengatakan ini, kau bisa saja menghindari eksekusi." Yaga pun menjawab, "Itu adalah kutukan kepala sekolah Gaku Ganji dariku untukmu." Tak lama setelah Yaga tewas, tiba-tiba panda pun muncul. Meski tahu kalau Gaku Ganji yang membunuhnya, namun panda tidak mencoba menyerangnya. Menurutnya, Gaku Ganji hanya mengikuti perintah dari para atasan. Baginya, Gaku Ganji hanyalah pisau yang terjatuh. Layaknya seorang anak yang kehilangan induknya, panda pun seketika menangis. Kemudian pada panel berikutnya diperlihatkan saat dirinya kembali ke klannya, Maki Zenin nampak bertemu dengan Naoya. Walau wajahnya kini sudah dipenuhi luka bakar, namun Naoya masih dapat mengenali Maki.
Bahkan Naoya sempat mengolok-oloknya dengan mengatakan kalau Maki itu tak bisa memakai teknik kutukan ataupun melihat arwah terkutuk. Wajahnya yang merupakan satu-satunya kelebihan pun sekarang sudah hancur. Menurutnya, Maki tak akan bisa menemukan pasangan hidup lagi. Dan untuk kedua kalinya, Naoya pun kembali bertanya apa yang akan Maki lakukan. Apakah Maki akan ikut saja seperti Okotsu dan Megumi? Setelah berbincang dengan Naoya, kemudian Maki pun melanjutkan perjalanannya menuju gudang alat kutukan. Namun di tengah perjalanan, ia bertemu dengan sang ibu. Ibunya pun berkata, "Maki, tolong kembalilah. Apa kau lupa, kami tak bisa memperbolehkan akses ke dalam gudang alat kutukan." Sembari memperlihatkan kunci gudang, Maki pun menjawab bahwa ketua sudah mengizinkannya. Nah, yang dimaksud ketua di sini guys bukanlah Naoya ataupun kedua pamannya, melainkan Megumi Fushiguro yang ditunjuk sebagai ketua atas permintaan terakhir dari Naobito Zenin. Sebenarnya, Megumi sempat menolak tawaran saat pertama kali Maki memintanya untuk menjadi ketua klan Zenin, dengan alasan hal itu terlalu melelahkannya. Meskipun nantinya dia akan mewarisi semua aset klan Zenin mulai dari uang hingga alat kutukan, bahkan Megumi akan menerima informasi dari ketiga klan dan markas Jujutsu. Akan tetapi Megumi sepertinya enggan menerima posisi tersebut. Malahan dia justru bertanya balik kepada Maki, kenapa Maki tak terima itu saja sendiri. Dan Maki pun menjawab karena tak ada yang setuju dengan dirinya yang seperti ini. Sementara menurutnya Megumi sangat layak menjadi ketua lantaran mewarisi teknik kutukan turun-temurun dan menguasai perluasan wilayah. Bahkan Satoru pun mengawasinya. Maki juga menganggap kalau dirinya masih belum cukup layak. Bahkan dirinya belum bisa mengisi ruang mengganti Mai. Saat mendengar hal itu, barulah Megumi paham dan menerima jabatan tersebut. Kembali fokus ke waktu sekarang guys, di mana di sini diperlihatkan sang ibu dengan lantang meminta Maki untuk kembali. Dan ia juga berkata, "Kenapa kau selalu begini? Sekali saja dalam hidupku, buatlah aku merasa bangga, Maki." Akan tetapi, Maki tak menggubris perkataan sang ibu. Dia memilih membulatkan tekadnya untuk tetap membuka pintu gudang alat kutukan. Saat masuk ke dalam, ternyata di sana ada sang ayah yang sudah menunggunya. Aogi rupanya sudah menduga rencana Maki dan membuang semua alat kutukan. Yang lebih ironisnya lagi, di dalam gudang juga ada Mai yang sedang tergeletak tak berdaya di lantai dengan bersimbah darah. Nah, menjebak dan mengeksekusi Maki, Mai, dan Megumi memang sudah direncanakan matang sebelumnya oleh kedua paman Naoya. Walaupun ada yang mendukung Megumi karena dapat memperbaiki hubungan dengan klan Gojo, namun mereka tak setuju menyerahkan semua aset klan kepadanya. Dan penyebab mereka tidak bertindak cepat adalah karena Megumi Fushiguro sudah membuat hubungan yang bagus dengan klan Gojo dan juga dengan Noritoshi Kamo, ketua generasi selanjutnya klan Kamo. Jadi, jika mereka membunuhnya tanpa alasan yang bagus, maka itu hanya akan memperburuk posisi mereka di antara klan yang lain. Sehingga mereka akan tertinggal jauh di dalam perebutan kekuatan. Di saat peringatan dari markas Jujutsu keluar, yang salah satunya mengatakan bahwa Satoru Gojo telah dikeluarkan secara permanen dari dunia Jujutsu karena dianggap sebagai komplotan dalam insiden Shibuya, dan barang siapa membuka segelnya mereka akan dianggap sebagai kriminal. Nah, peringatan inilah yang dimanfaatkan oleh kedua paman Naoya sebagai momentum pas untuk mengeksekusi Megumi Fushiguro, Maki, dan Mai Zenin karena telah bersekongkol untuk membebaskan Gojo Satoru. Dengan membunuh Maki dan Mai, mereka yakin akan membuat kepercayaan markas Jujutsu pada klannya akan jadi lebih kuat. Dan orang yang menawarkan dan merencanakan pembunuhan Maki dan Mai adalah Aogi sendiri yang merupakan orang tua dari dua gadis bersaudara tersebut. Kembali ke lokasi gudang alat kutukan, di mana kali ini diperlihatkan Aogi nampak mengeluarkan teknik rahasia Falling Blossom Emotion, di mana teknik ini katanya bisa mencegah teknik musuh dengan menyelimuti tubuh dan pedang dengan energi kutukan, dan Aogi bisa mengarahkan teknik Falling Blossom Emotion pada senjatanya sebagai alat untuk melawan perluasan wilayah. Di sisi lain, Maki terlihat mengeluarkan alat kutukan karya emas Kumiya Zuzo yang diberi nama Kel.
Dikatakan alat ini bisa menyerap benturan dari energi kutukan pada mata pisaunya dan membatalkannya sesuai keinginan sang pengguna. Dengan memanfaatkan fakta bahwa musuhnya tak tahu akan kemampuan alat kutukan yang dipegangnya, Maki akan pura-pura menantangnya dalam adu senjata dan pada serangan kedua atau ketiga, Maki akan membunuhnya. Sembari mengeluarkan kuda-kudanya, Aogi pun berkata, "Apakah kau tahu, kakakkulah yang dipilih sebagai ketua dan bukannya aku?" Maki pun menjawab, "Itu karena kau bajingan yang tak keberatan membunuh anaknya sendiri, bukan?" Setelah itu, pertarungan antara anak dan orang tua pun dimulai. Dari sejak awal, Aogi dan Maki terlihat saling menunjukkan siapa di antara mereka paling hebat dengan saling mengadu kekuatan senjata dan teknik yang mereka miliki. Pada satu momen, akhirnya dengan alat terkutuk yang ia genggam, Maki berhasil mematahkan pedang Aogi. Namun tanpa Maki sadari, Aogi menumbuhkan setengah pedangnya yang patah dan berhasil menyerang bagian vital tubuh Maki. Di akhir panel, Aogi pun menjelaskan alasan dia tak bisa menjadi ketua adalah karena kedua anaknya yakni Maki dan Mai adalah sebuah kegagalan. Oke guys, demikianlah pembahasan manga Jujutsu Kaisen chapter 147 sampai 148. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.